Berikutnya babul fidyah. Bab tentang fidyah. Dan ini pelengkap ya dari pembahasan sebelumnya. Karena setelah diterangkan ada 9 hal yang dilarang, tidak boleh dilakukan oleh orang muhrim. Kalau misalnya dia melanggar larangan, ada kewajibannya. Nah, inilah dibahas di pembahasan fidyah. Di bab fidyah ini ada 6 pembahasan yang kita akan ulas. Yang pertama, definisinya. Apa itu fidyah? Fidyah maknanya secara bahasa adalah tebusan. Jadi tawanan peran ditebus, itu artinya diberi fidyah, menebusnya. Iya. Nah, bayaran yang dikeluarkan untuk menebus sesuatu, itu fidyah ya. Dan kalau dikatakan fidyah di pembahasan ihram pada haji dan umrah, maka fidyah yang dimaksud adalah kewajiban yang dikeluarkan karena dia melakukan pelanggaran ihram atau meninggalkan kewajiban. 2 hal ya. Iya. Melakukan pelanggaran ihram atau apa namanya? Dia meninggalkan apa? Kewajiban. Hanya saja kalau dia meninggalkan kewajiban itu banyak diistilahkan dengan istilah dam. Dia wajib bayar darah. Iya. Baik. Jadi kalau disebut fidyah, maka fidyah itu 3 hal. Karena di dalam Al-Quran dikatakan fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dia bayar fidyah dari puasa, sedekah atau menyembelih. Di dalam hadits Ka'ab bin Ujrah riwayat Bukhari dan Muslim dipertegas 3 hal ini. Menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Iya, sekadar 3 sa'. Sehingga setiap miskin mendapatkan setengah sa'. Baik. Jadi ini yang disebut fidyah. Secara umum bahwa, atau kita baca dulu ucapan Ibnu Qudamah, kemudian nanti saya simpulkan. Kata beliau rahimahullah, wa hiya ala darbaini. Ya. Penjelasan 2 bentuk fidyah. Fidyah itu ada 2 bentuk. Ahaduhuma, yang pertama adalah takhir, pemberian pilihan. Apa itu pemberian pilihan? Wa hiya fidyatul ada wal lubsi wat tib. Ini fidyah yang berkaitan dengan ada. Pertama fidyah yang berkaitan dengan apa? Dengan gangguan. Ya. Kalau dikatakan fidyah berkaitan dengan gangguan, nah itu artinya dia cukur rambutnya, dia gunting kukunya. Nah, itu berkaitan dengan apa? Gangguan ya. Wal lubsi. Ini berkaitan dengan memakai pakaian yang disambung dengan jahitan. Wati tidak memakai wangi-wangian. Iya. Jadi diberi takhir untuk 3 hal ini. Kata Ibnu Qudamah, falahul khiyar baina siyami 3 ayyam aw it'ami 3 asa min tamrin li 6 masakin aw dhabhi syah. Maka dia memilih salah satu dari 3. Iya. Apakah dia puasa 3 hari? Dan 3 hari ini tidak mesti berturut-turut ya. 3 hari yang penting dia berpuasa. Dia berpuasa 3 hari. Atau dia memberi makan 3 sa' dari korma. Untuk 6 orang miskin. Atau dia menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Ini urutan yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Ini urutan di dalam ayat. Karena di dalam ayat dikatakan fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia hilangkan gangguan itu, maka dia bayar fidyah.
dengan puasa, bersedekah atau nusuk. Tapi dalam hadits Ka'ab bin Ujrah didahulukan menyembelih. Ya. Kata Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ishlik ra'sak." Cukurlah kepalamu, rambutmu. Tsumma tsbah syatan nusukan. Kemudian sembelihlah seekor kambing sebagai nusuk. Ausum salasata ayyam, atau puasa 3 hari. Au at'im salasa asa'in min tamrin ala sittati masakin. Atau beri makan 3 sa' kurma terhadap orang-orang miskin. Ya, dan ini memberikan kepada kita kesimpulan bahwa kata au di situ itu pilihan ya. Boleh dia pilih yang mana saja. Tidak harus secara berurut. Tidak harus dikatakan puasa dulu, kalau tidak bisa sedekah, kalau tidak bisa menyembelih, tidak. Tapi boleh dia pilih salah satu dari 3. Salah satu dari berapa? Dari 3. Ini takhir namanya. Dalam bentuk 3 hal. Ini kalau fidyahnya sekali lagi pada fidyatul ada, lubus dan apa? Maki wangi-wangian. Berikutnya yang diberi pilihan juga adalah wajaza'us saidi. Balasan as-said. Ini kalau pelanggarannya dalam bentuk dia membunuh hewan buruan darat. Ya, maka fidyahnya juga dalam bentuk pilihan. Pilihannya bagaimana? Ibnu Qudamah terangkan. Ya. Kata beliau wajaza'us saidi mithlu ma qatala minan na'am. Dan jaza balasan orang yang melanggar karena membunuh hewan buruan adalah dia menggantinya seperti hewan buruan yang dia bunuh. Iya. Seperti hewan buruan yang apa? Dia bunuh. Baik. Illa ta'ir fa inna fihi qimatahu. Kecuali kalau yang dibunuh itu dalam bentuk burung. Hewan buruan burung. Nah, dia hanya membayar qimahnya saja, harga dari burung itu saja. Illa al-hamamah fa fiha syah. Dan dari hewan burung juga dikecualikan, kecuali apa? Hamamah. Ya. Hamamah ini seperti burung merpati dan semisal dengan itu. Sebab hamamah ini penamaan untuk burung yang minum langsung, minum secara bersambung. Ya. Minum secara apa? Bersambung. Karena kebanyakan burung kalau minum sedikit aja ya, dia mematuk aja, minum sedikit. Lihat ya, kebanyakan burung ya kalau minum. Nah langsung dia minum banyak setelah selesai enggak. Tapi minum sedikit, matuk lagi sedikit, matuk lagi sedikit. Itu kebanyakan burung. Ya kalau ada burung yang dia minum langsung bersambung, nah itu hamamah namanya. Jelas ya? Seperti merpati dan semisal dengannya. Iya. Nah, kalau merpati, hamamah dibunuh, maka diganti dengan membayar seekor kambing. Sebab itu yang semisal dengannya. Kok bisa semisal? Ya, ini hukumnya di tengah para sahabat. Karena sama, kambing juga minumnya sama seperti itu. Sama dengan minumnya apa? Hamamah ini. Makanya dikatakan semisal. Iya. Dan masalah semisalnya ini yang mengukur, pertama diambil dari sahabat. Tidak ada rincian ya sebenarnya di pembahasan panjangnya. Ya. Kalau tidak ada ketentuan dari sahabat, maka 2 orang yang adil yang menentukannya, diterima hukumnya. Jelas ya? Karena itu beliau lanjutkan di sini. Kata beliau, wan na'ama fiha badana. Na'ama itu apa? Burung unta ya? Ya. Kalau ada yang membunuh burung unta, maka dia bayar unta. Ya namanya saja burung unta. Mirip dengan apa? Unta. Maka dia bayar unta. Baik. Jadi ini pilihan yang pertama. Dia ganti seperti apa yang dia bunuh. Ya. Wa yukhayyaru baina ikhrajil mithl wa taqwimihi bi ta'am fa yut'imu kulla miskinin
muddan aw yasumu an kulli muddin yawman. Ini 3 pilihannya. Dia keluarkan semisalnya, atau dia ganti dengan memberi makanan, atau dia berpuasa. 3 pilihan. Ya. Dia bayar semisal, itu tadi ya ketentuan semisal. Yang kedua, atau dia takwim dengan makanan. Dia lihat. Misalnya hamama seharga kambing. Kambing berapa harganya? Anggaplah 1 juta. Nah, dia beli makanan 1 juta, dia bagikan makanan tersebut dengan harga itu. Ya, tapi Ibnu Qudamah sebut di sini fayut'im kullu miskinan muddan. Jadi kalau dia beli 1 juta, dia bagi menjadi beberapa mud. Jelas ya? Dan 1 mud itu untuk 1 orang miskin. Dia bagi sampai selesai habis 1 juta. Jadi kalau misalnya 1 juta ini bisa untuk beli 50 mud, dia bagi ke berapa? 50 orang miskin. Baik. Ya, kalau yang dia bunuh berunta, tentunya untanya lebih mahal harganya ya. Anggaplah unta harganya 8 juta. Maka dibeli makanan 8 juta. Dia bagi menjadi 1 mud, 1 mud. Ya, kalau hasilnya 500 mud, dia bagi kepada 500 orang miskin. Ya, lumayan juga ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yasum an kulli muddin wa yawman. Kalau dia tidak mampu memberi makan, maka dia boleh berpuasa. Puasanya berapa? Dari setiap mud 1 hari. Ya. Jadi kalau misalnya hasilnya semuanya setelah dihitung, harga makanannya misalnya, anggaplah 1 juta itu bisa menghasilkan 50 mud, nah, maka dia wajib berapa puasa? 50 hari. Ya, tapi ini pendapat ya dari sebagian ulama tentang 1 mud dihitung 1 hari. Setelah syah dari fatwa Ibnu Abbas, beliau menganggap 1 hari itu dengan ukuran 2 mud. Nah, ini lebih ringan ya kalau fatwanya Ibnu Abbas. Ya kalau 50 mud dia hanya puasa berapa? 25 hari saja. Baik. Dan ini insyaallah ta'ala lebih dekat. Ya karena memang di dalam Al-Quran ketentuan pemilihan ini disebutkan. La taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian membunuh as-sayd sedangkan kalian sedang ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, siapa yang membunuhnya di antara kalian dengan sengaja, fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Maka balasannya dia harus membayar seperti yang dia bunuh dari hewan-hewan itu. Ya, apa ukuran semisalnya? Yahkumu bihi dawa adilin minkum. Diberi hukum oleh yang adil di antara kalian. Hadiyan baligal Ka'bah. Sebagai sembelihan yang ada di Ka'bah. Sebab memang yang seperti ini dibagikan di mana? Di Mekah dibagikannya. Kalau dia memberi makan. Apa dia menyembelih. Kalau tidak, au kafaratun ta'amu masakin. Kalau tidak, pilihan yang kedua dia membayar kafarah dengan memberi makan orang miskin. Au adlu dalika siyaman. Atau yang semisal dengan itu dia berpuasa. Jadi 3 pilihannya. Baik, selesai sudah ya. Bentuk fidyah yang pertama berupa pemberian pilihan. Ya. Kemudian kata beliau, ad-darbus tsani, yang kedua dari bentuk fidyah, ala tartib. Yaitu secara berurut. Ya, secara berurut. Ini ada fidyah bentuknya berurut. Pada apa saja yang berurut ini? Pada 4 hal. Pada tamattu, fidyah tamattu, fidyah kalau melakukan jima, fidyah tentang al-fawat, orang yang luput melakukan hajinya, dan fidyah terhadap al-muhsar, orang yang terhalang melanjutkan ibadah haji. 4. Ya. Kita mulai dari tamattu dulu. Kata Ibnu Qudamah, ad-darbus tsani ala tartib. Untuk yang kedua secara berurut. Wa huwa hadyut tamattu. Yaitu hadyu tamattu. Bagaimana itu hadyu tamattu? Yalzamuhu syatun. Ya. Dia wajib menyembelih seekor kambing. Ailam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja. Nah, ini yang pertama ya. Jadi orang yang tamattu karena dia ada tahallul antara haji dan umrah, maka dia wajib membayar hal tersebut dengan menyembelih seekor kambing. Itulah yang disebut hadyu. Kalau dia mampu menyembelih kambing, kalau dia tidak punya uang,
perbekalannya tidak cukup beli kambing, maka boleh dia ganti dengan apa? Berpuasa. 3 hari dia berpuasa di musim haji, dan 3 hari ketika dia pulang ke kampungnya, ke rumahnya. Ini lebih kuatnya ya, bahwa 7 harinya adalah ketika dia pulang ke kampungnya. Raja'tum di situ, raja'tum ila ahlikum. Walaupun ada sebagian yang menafsirkan raja'tum maksudnya kalau kalian sudah selesai haji. Walaupun dia di tempat lain, tapi sudah selesai haji, tidak ada masalah. Baik. Tapi ini maksudnya kalau dia sudah kembali ke kampungnya. Ya. Jadi ini urutannya kalau tamattu. Pertama tamattu, dia nyembeli dulu kambing. Ada kambing, dia sembeli kambing. Dia tidak mampu, baru datang, urutan kedua. Urutannya apa? Dia berpuasa. 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika kembali. Semuanya 10 hari. Baik, yang kedua, fidyah jima. Urutan fidyah jima. Yang pertama adalah dia membayar, kata Ibnu Qudamah, wa fidyatul jima badana. Fidyah jima adalah membayar unta. Fa illam yajid fasiyamit tamattu. Ya, kalau tidak dapat dia berpuasa sama dengan puasanya tamattu. Maksudnya 10 hari juga. Ya. Kenapa membayar badana, membayar unta, ini sudah berlalu ya dalilnya, pembahasannya. Kalau dia tidak mampu maka dia berpuasa sama dengan puasa tamattu. Berarti puasanya berapa hari? 10 hari. Ya, ini dikiaskan ya sama dengan tamattu, qiran, dan sama dengan orang yang luput sebagaimana yang akan datang. Karena itu asalnya tidak keluar dari 10 hari. Nah, baik. Kemudian kata beliau, wa kadzalikal hukmu fil badana al wajibah. Ya. Bil mubasyarah. Kurang di situ harokatnya ya. Setelah ba ditambah alif. Bil mubasyarah. Wa damil fawad. Dan demikian pula kewajiban badana. Kewajiban unta. Yang wajib karena adanya mubasyarah. Ini sudah berlalu di pembahasan tentang pelanggaran yang ke-8, berintim. Ibnu Qudamah memberikan satu pembahasan. Kalau dia berintim dan keluar, maka dia wajib membayar apa? Membayar unta ya. Tapi kita sudah katakan bahwa ini lemah ya pendapat Ibnu Qudamah di situ. Yang benarnya bahwa dia bayar kambing saja sama dengan biasanya. Sebab pembayaran unta itu hanya di kafarah jima saja. Adapun di kafarah intim hanya membayar apa? Kambing. Ya, karena itu saya nggak sebutkan poin ini di sini. Ya, di penyebutan pilar pembahasan. Baik. Jadi sekali lagi yang benarnya bahwa pada mubasyarah ini kewajibannya sama dengan sebelumnya, takhyir itu. Sama dibentuk yang pertama, diberi 3 pilihan. Dia menyembelih seekor kambing, atau dia bersedekah, memberi makan untuk 6 orang miskin, atau dia berpuasa 3 hari. Baik, itu yang benarnya ya. Kemudian yang berikutnya tentang al-fawad, wadamil fawad. Al-fawad ini adalah orang yang luput menunaikan ibadah haji. Nah, jadi subhanallah dia terhalang sesuatu. Ya. Dia tiba di Arafah tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi tanggal berapa dia tiba di Arafah? Hah? Tanggal 10. Sudah habis waktunya. Ya. Sudah habis apa? Waktunya. Karena Arafah itu paling lambatnya sampai subuh saja. Sampai subuh tanggal 10. Jadi tanggal 9 sampai subuh hari masih bisa wukuf. Walaupun dia datang tengah malam jam 2 lewat di Arafah, doa sebentar kemudian jalan, sudah syah dia wukuf di Arafah sudah. Jelas ya? Mungkin sekedar lewat saja di Arafah. Kalau dia sudah selesai sholat maghrib datangnya. Nah ini orang datang di siang hari tanggal 10. Berarti Arafahnya sudah apa? Sudah lewat. Dan haji itu adalah apa? Arafah. Ya. Nah udur di masa ini banyak sekali ya. Apalagi orang yang pergi haji sendiri. Dia tidak tahu jalan. Ya. Belum lagi macetnya bagaimana. Jelas ya. Mutar-mutar nyampainya baru siang. Ya. Nyampe di Arafah. Tanggal 10. Padahal orang sudah melempar jamrah semuanya. Dia masih baru nyampe di Arafah.
Nah, kalau terjadi seperti ini luput sudah Arafahnya, berarti tidak ada haji lagi baginya. Ya kan? Karena Arafah sudah apa? Sudah luput. Nah, kalau ada yang seperti ini, apa yang dia lakukan? Dia bayar dam. Menyembelih. Iya. Pakai damul muhsar. Nah, ini telah syah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu memberi hukum kepada al-fawad dengan seperti itu. Ya. Kewajiban apa? Kewajiban dia membayar dam. Ya. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa. Jadi itu urutannya juga. Jadi pertama dia membayar dam, yaitu menyembelih kambing. Kalau dia tidak mampu maka apa? Berpuasa. Puasanya berapa lama? 10 hari. Baik. Kemudian yang keempat, yang berurut, fidyah yang berurut, ini tentang al-muhsar, orang yang terhalang. Kata Ibnu Qudamah, wal muhsar, demikian pula orang yang muhsar. Muhsar ini ditahan, tidak bisa masuk. Ya. Ditahan, tidak bisa masuk. Sama dengan Nabi SAW ketika ditahan oleh kaum musyrikin di mana? Di Hudaybiyah. Beliau dan para sahabat ingin masuk umrah, ditahan. Apa ingin masuk haji, kemudian mereka ditahan. Maka Nabi pun menyembelih sembelihannya di mana? Di Hudaybiyah tersebut. Dan para sahabat juga menyembelih. Nah, karena itu kata Ibnu Qudamah, yalzamuhu dam. Dia wajib untuk membayar dam. Jadi al-fawad dan muhsar, ya, ini wajib membayar apa? Membayar dam. Ya, dan damnya ini seekor kambing seperti yang telah kita sebutkan. Fa illam yajid fasiyamu asyrati ayyam. Kalau dia tidak dapat, maka dia berpuasa 10 hari. Berpuasa 10 hari. Baik. Ini zahir dari pendapat Ibnu Qudamah ya, bahwa al-muhsar dia berpuasa juga. Sama dengan al-fawad, sama dengan apa? Orang yang melakukan jima. Tapi sebagian ulama khusus berkaitan dengan muhsar, mereka berpendapat bahwa muhsar ini hanya wajib menyembelih saja, tidak ada kewajiban puasanya. Karena Nabi SAW ketika beliau di Hudaybiyah, beliau hanya memerintah menyembelih. Dan beliau tidak perintah para sahabat yang tidak punya sembelihan untuk berpuasa. Tidak ada dalam riwayat ya perintah berpuasa di Hudaybiyah. Dan ini insyaallah ta'ala lebih dekat. Bahwa orang yang muhsar dia hanya sekedar membayar apa? Membayar dam saja, tidak berpuasa. Ya, selesai sudah ya? Penjelasan 2 bentuk fidyah. Dan ini dimaksud dengan fidyah. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan beberapa ketentuan seputar orang yang mengulangi pelanggaran ihram. Kata beliau, "Man karrara mahdhuran min jinsin." Wa man karrara mahdhuran min jinsin. Gairi qatlis saydi fa kaffaratun wahidah. Barang siapa yang mengulangi suatu hal yang dilarang dari jenisnya, misalnya dia pakai wangi-wangian, terus pakai wangi-wangian lagi, terus pakai wangi-wangian lagi. Dia tutup kepalanya, kemudian dia tutup lagi. Ya, dia ulang dari satu jenis. Dari pelanggaran ihram itu ya. Kecuali membunuh said. Sebab membunuh said selamanya apa? Selamanya dihitung sesuai dengan jumlah hewan yang dia bunuh. Ya, dia bunuh 2 merpati, maka 2 ekor kambing. 2 burung unta, 2 ekor unta. Jelas ya? Karena yang dihitung datnya berbeda dengan jenis yang lainnya. Jadi kalau jenis selain dari membunuh hewan buruan, dia ulangi, tapi satu jenis, kata Ibnu Qudamah, fa kaffaratun wahidah. Kafaranya apa? Kafaranya 1. Yang ini dikiaskan di dalam pembahasan hudud dan kafarah. Di hudud itu akan datang nanti. Kalau seorang melakukan beberapa pelanggaran hudud, ya. Satu kali saja, misalnya dia mencuri. 5 kali dia mencuri.
maka 1 kali dipotong tangan sudah cukup untuk semuanya. Jelas ya? Jadi hudud saja yang berkaitan dengan hak yang lebih penting dibolehkan 1 kafarah, cukup dengan 1 kafarah, maka demikian pula berkaitan dengan apa? Pelanggaran-pelanggaran ihram ini. Ini mirip dan semisal. Baik. Kemudian kata beliau illa yakuna qad kaffarah anil awwal fa inna alaihi litsani kaffarah. Ya. Kecuali kalau dia sudah membayar kaffarah dari yang pertama, kemudian dia lakukan lagi yang kedua. Maka yang kedua ini dia wajib bayar kaffarah. Dia pakai baju. Setelah itu dia bayar kaffarah. Ya, setelah itu besoknya pakai baju lagi. Maka di sini dia harus apa? Bayar kafarah yang kedua. Sebab ya, dia mengulangi hal tersebut dari pelanggaran baru. Sama dengan orang yang potong tangan, dia mencuri, dipotong tangannya, sudah selesai. Mencuri lagi, dipotong tangannya atau tidak? Potong tangannya lagi. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa in fa'ala mahduran min ajnasin falikulli wahidin kafarah. Kalau dia mengerjakan pelanggaran dari beberapa jenis, nah ini tentunya jelas ya, setiap salah satunya harus bayar apa? Kafarah. Dia tutup kepalanya, dia pakai wangi-wangian, dia potong kukunya, maka dia bayar berapa kafarah? Bayar 3 kafarah. Baik. Setelah itu kata Ibnu Qudamah, wal halqu wat taqlim. Ini pembahasan apakah ada fidyah bila melanggar ihram karena lupa. Nah, Ibnu Qudamah terangkan wal halq wa taqlim wal wata wa qatl as-sayd yastawi amduhu wa sahwuhu. Wa sa'ir al-mahdhurat la syai'a fi sahwiha. Jadi Ibnu Qudamah bagi menjadi 2 di sini. Dalam masalah kelupaan. Iya. Ibnu Qudamah membagi 2 kelupaan itu. Yang pertama ada kelupaan berkaitan dengan pelanggaran ihram yang terdapat itlaf di dalamnya. Terdapat perugian materi. Dikasih contoh seperti menghilangkan rambut. Rambut ada perugian atau tidak? Ada, hilang rambutnya ya. Hilang rambutnya, terpotong rambutnya, itu perugian namanya. Wat taklim. Memotong kuku. Ada perugian atau tidak? Perugian sebab hilang kukunya. Wal wata. Demikian pula hubungan suami istri. Karena ini jelas ya hubungan suami istri. Ya. Dan juga dihitung perugian. Wa qatlis sayd. Dan membunuh hewan buruan. Ada perugian atau tidak? Perugian, dia menghilangkan, membunuh hewan. Maka kalau ada perugian, yastawi amduhu wa sahwuhu. Sama antara sengaja dan lupanya. Sama antara sengaja dan lupanya. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, dan ini difatwakan oleh sebagian ulama kita. Tapi jumhur ulama kita di masa ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya memfatwakan pendapat yang kedua. Bukan ini yang mereka fatwakan. Mereka fatwakan bahwasanya kelupaan pada seluruh hal yang ada disebut di atas yang terjadi iflat ini. Terjadi itlaf di sini perugian. Kelupaan dalam hal ini tidak sengaja itu dimaafkan. Iya, tidak wajib membayar kafarah. Karena masuk di dalam kaidah umum tentang dimaafkannya orang yang tidak sengaja. Nah, dan mereka juga berdalilkan dengan firman Allah di dalam As-Sayd, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan." Siapa yang membunuhnya di antara kalian, yang membunuh hewan buruan muta'ammidan, dengan apa? Dengan sengaja, disebut kesengajaan. Jadi kalau tidak sengaja berarti tidak ada kafarah. Begitu pemahaman ayat. Ya, dan ini pendapat insyaallah lebih dekat. Jelas ya? Wasairul mahdhurat la syai'a fi sahwiha. Seluruh pelanggaran yang lainnya selain daripada yang disebut tadi, yaitu tidak ada tidak ada kafarahnya kalau dia lupa. Masuk dalam keumuman ayat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukumi kami kalau kami lupa atau kami salah. Dan di Sahih Muslim disebutkan bahwa Allah berfirman, qad fa'altu. Aku sudah mengerjakan hal tersebut. Baik.
Ya kalau begitu saya simpulkan, kalau kesimpulan Ibnu Qudamah dirinci ya, tapi menurut pendapat yang kuat kita simpulkan bahwa segala pelanggaran ihram kalau dilakukan dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak sengaja, ada kafarah atau tidak? Jawabannya tidak ada kafarah. Jawabannya tidak ada kafarah. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat yang lebih kuat. Baik. Ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin simpulkan dulu ya bahwa yang sudah berlalu. Jadi saya simpulkan bahwa tentang fidyah, kalau Ibnu Qudamah kesimpulan lain ya, fidyah terbagi dua. Ada yang secara pilihan, ada yang secara berurut. Sekarang saya simpulkan bentuk lainnya. Ya, pelanggaran ihram dari sisi fidyah terbagi 4. Yang pertama ada pelanggaran ihram yang tidak ada fidyahnya. Ini apa ini? Akad nikah. Sudah kita terangkan dari Ibnu Qudamah sudah jelaskan ya, bahwa akad nikah tidak ada fidyah. Yang kedua, ada pelanggaran ihram yang fidyahnya dengan membayar unta. Ini pada apa? Pada apa ini? Pada jima. Sebelum apa? Tahallul pertama. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, ada fidyah dalam bentuk membayar yang semisal dengan itu. Ini dia apa ini? Hewan buruan. Ya, selebihnya fidyahnya boleh memilih antara menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Jelas ya? Baik, ini seperti kaidah sudah di dalam pembahasan. Jadi antum hafal yang disebut Ibnu Qudamah yang saya terangkan sekarang ini terbagi 4. Baik. Berkaitan dengan masalah kelupaan. Ya, kaidah berikutnya berkaitan dengan masalah kelupaan. Yang pertama, kalau seorang melakukan pelanggaran ihram dalam keadaan sengaja. Iya, dalam keadaan sengaja dengan udzur. Kalau dalam keadaan sengaja dengan udzur, maka dia tidak berdosa, tapi dia wajib bayar apa? Bayar fidyah. Yang kedua, kalau dia melakukan pelanggaran ihram dengan sengaja tanpa udzur, ini dia ada 2 konsekuensi, berdosa dan wajib membayar apa? Fidyah. Kemudian yang ketiga, dia melakukan pelanggaran ihram dalam keadaan lupa atau dalam keadaan jahil. Ini hukumnya apa tadi? Tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Baik, ini kaidah-kaidahnya ya. Dalam menentukan. Kalau insyaallah kalau dipahami kaidah-kaidah ini akan memudahkan nanti untuk menjawab 1001 macam pertanyaan di musim haji. Ya. Baik, selesai sudah ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan di pembahasan rincian tempat pembagian fidyah yang berupa sembelihan dan makanan. Kata beliau, wa kullu hadyin wa it'amin fa huwa limasakinil haram. Setiap hadyu atau fidyah dalam bentuk pemberian makanan, maka itu untuk orang-orang miskin di tanah haram. Ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan hatta yablughul hadyu mahillah. Sampai hadyu itu tiba di tempatnya. Dan di tempatnya disebut hadyan balighal Ka'bah. Hadyu berada di Ka'bah. Maksudnya di tanah haram. Illa kecuali fidyatal ada. Fayufarriquha fil mawdi alladhi halaqa bihi. Ya, kecuali kalau fidyahnya fidyah ada. Seorang potong rambutnya, dia potong kukunya. Ya, dia melanggar karena ada gangguan. Atau dia memakai wangi-wangian atau memakai pakaian yang disambung dengan jahitan, maka ini fidyahnya dia bagi di tempat yang dia melakukan pelanggaran. Jelas ya? Kenapa? Sebab Ka'ab bin Ujrah beliau mencukur rambutnya di mana? Ketika berada di Hudaybiyah. Dan Nabi perintah dia menyembelih di Hudaybiyah.
Nabi memerintahnya untuk menyembelih di Hudaybiyah. Baik. Kemudian kata beliau, wa hadiyul muhsar yunhar fi mawdi'ihi. Adapun hadiyunya al-muhsar, apa tadi muhsar itu? Orang yang terhalang ya untuk masuk melakukan ibadah. Maka dia sembelih di tempat dia tertahan. Seperti Nabi menyembelihnya di mana? Di Hudaybiyah. Baik, pembahasan terakhir rincian tempat pelaksanaan puasa. Amma siyamu fayujzi'uhu bi kulli makan. Adapun puasa dia boleh puasa di mana saja. Ya, memang semuanya ya, puasa boleh di mana saja. Tapi diperkecualikan untuk haji tamattu dan qiran yang tidak membawa sembelihan, dia berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari kapan? Ketika dia kembali. Nah, itu yang paling afdalnya. Walaupun kalau dia puasa di mana saja, semuanya boleh ya. Semuanya syah. Dia puasa di mana saja. Tapi afdalnya seperti itu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, cukup dulu sampai sini ya. Insyaallah kita lanjutkan sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.